Gana yang baru kembali ke India untuk pernikahan saudara perempuannya yang bernama Priya, terkejut melihat dia mencoba untuk bunuh diri. Dia mengetahui bahwa dia hamil tetapi tidak tahu siapa yang menghamilinya. Gana menjelaskan hal ini kepada tunangannya Priya, yaitu Rapi. Rapi yang memahami situasinya membantu Priya untuk menggugurkan kandungannya dan berjanji untuk merahasiakan ini. Gana selanjutnya meyakinkan Priya untuk melupakan masa lalu yang dia alami, dan akhirnya Priya mau melanjutkan pernikahannya dengan Rapi. Setelah pernikahan adiknya selesai, Gana mulai mencari dan menginterogasi semua lelaki yang bermasalah dengan Priya di masa lalu. Gana memukul mereka satu persatu sampai babak belur. Namun mereka semua mengatakan kalau mereka tidak pernah terlibat dengan kehamilan Priya. Suatu hari, saat Gana keluar dari rumah sakit, wanita lain yang dihamili secara misterius bernama Sadhana melakukan bunuh diri. Dan Gana membaca surat bunuh dirinya yang menjelaskan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia hamil tanpa sepengetahuannya. బాయ్ ఫ్రెండ్ అని ఎప్పుడు తిరగలేదు కానీ డాక్టర్ నేను ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పారు. ఇది ఎలా జరిగిందో నాకు నిజంగా తెలియదు. ఈ విషయం తెలియగానే ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. నాకున్న దారి ఒక్కటే అనిపించింది. Gana bertemu dengan orang tua Sadhana dan menemukan laporan rumah sakitnya yang menurutnya dia pingsan 3 bulan yang lalu dan dirawat oleh seseorang. Menyadari Priya juga pingsan dan dirawat, Gana pergi ke rumah sakit dan mengetahui Sadhana dirawat dalam keadaan darurat dengan ambulan. Gana kemudian mengetahui bahwa ternyata banyak gadis lain juga dirawat di ambulan serupa. Mereka adalah Laksmi dan Monika. Keesokan harinya, pacar Gana yang bernama Neha memberitahu Gana bahwa temannya yang pingsan di mall dan dibawa dengan ambulan belum tiba di rumah sakit. Gana bergegas ke rumah sakit dan dengan bantuan dari departemen teknis, Gana mencoba mengejar ambulan yang dilengkapi dengan pelacak. Dia menghentikan banyak ambulan tetapi tidak menemukan teman Neha di dalamnya. Neha memberitahu Gana masih ada ambulan lain yang belum dihentikan Gana. Gana mengejar ambulan tersebut dengan sepeda motornya, namun Gana terjebak oleh jalan buntu. Gana meninggalkan sepeda motornya dan berlari mencoba menghadang ambulan tersebut menggunakan jalan pintas. Akhirnya Gana berhasil mengejar ambulan tersebut. Gana menabrakkan tubuhnya ke ambulan tersebut yang membuat pintu belakang ambulan itu terbuka. Teman Neha yang pingsan di dalam ambulan itu terjatuh. Gana akhirnya menghajar para penculik itu dengan penuh kemarahan. Merasa mereka tidak mampu melawan Gana, salah seorang dari penculik itu menyuruh temannya mengambil parang yang ada di dalam ambulan. Mereka secara bersama-sama menyerang Gana, namun Gana berhasil menghajar mereka sampai babak belur. Gana memperlihatkan foto adiknya kepada salah satu pencuri itu dan bertanya apakah dia mengenalnya. Pencuri itu mengatakan kepada Gana bahwa mereka melepaskan Priya setelah seseorang membayar mereka. Gana semakin bingung, ternyata ada orang lain di balik aksi mereka. Para pencuri itu berhasil melarikan diri setelah sembunyi di keramaian orang-orang yang sedang merayakan upacara keagamaan. Dr. Manoj Kumar adalah seorang ahli patologi yang ternyata menjadi dalang di balik gadis hamil tersebut. Dia melenyapkan para nelayan tersebut tanpa meninggalkan barang bukti. Suatu hari, Neha mempertanyakan sikap Gana baru-baru ini terhadapnya. Neha memaksa Gana untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Gana menceritakan kepada Neha bahwa adiknya dihamili dan tidak tahu siapa pelakunya. Gana juga menceritakan kejadian yang sama menimpa gadis-gadis lain dan selama ini Gana mencoba untuk mengungkapnya.
Putri seorang menteri bernama Sonya dibunuh dan mayatnya dijatuhkan di depan kantor polisi. Dengan bantuan Neha, Gana berhasil mengakses laptop Sonya dan menerima foto di mana dia melihat pria yang lebih tua, yaitu kakek Manoj. Selanjutnya, Gana berhasil mengakses rekaman CCTV Sonya yang membeli parfum dari seorang pria. Gana berhasil menemukan pria tersebut. Pria itu mengatakan kepada Gana bahwa dia disuruh seorang lelaki tua untuk menolongnya menjual parfum dan memberinya imbalan uang. Gana kemudian mengunjungi mall untuk melihat rekaman pengawasan dan menemukan alamat yang membawanya ke rumah Manoj. Setelah melihatnya berbicara tentang otopsi di TV, Gana meminta bantuannya untuk kasus tersebut. Sementara Manoj menyuruhnya menunggu untuk minum kopi. Manoj menjelaskan kepada temannya bahwa dia akan membunuh Gana. Namun Gana tiba-tiba menerima telepon dari Neha tentang lelaki tua itu yang membuang mayat lain di depan kantor polisi. Gana diam-diam meninggalkan rumah Dr. Manoj. Dengan bantuan Neha yang secara diam-diam mengikuti mobil kakek Manoj, akhirnya Gana berhasil mengejar mobil lelaki tua tersebut. Tetapi lelaki tua itu akhirnya tewas setelah Manoj menjatuhkan kontainer kargo ke mobilnya. Gana kemudian pergi ke rumah Manoj. Di sana, dia menemukan mayat para nelayan yang telah dibunuh Manoj. Manoj bersama temannya tiba di rumahnya dan mengetahui ada seseorang yang telah memasuki rumahnya secara diam-diam. Manoj menemukan Gana di ruangan tersebut. Kita diceritakan sedikit tentang masa lalu Manoj yang ternyata dia adalah seorang psikopat sejak kecil. Dia membunuh seorang gadis yang pernah dia lecehkan dan juga membunuh ibu gadis tersebut. Manoj juga membunuh ayahnya sendiri yang telah melihat aksi kejahatannya itu. Sejak saat itu, dia tinggal bersama kakeknya dan dipaksa untuk melakukan penculikan terhadap gadis-gadis tersebut. తాత ఆ అమ్మాయి నేను అలా చేస్తున్నప్పుడు నన్ను చూసింది కాబట్టే కదా వాళ్ళ అమ్మకి చెప్పింది. అందరూ నీలా చూసి కూడా చెప్పకుండా ఉండరు కదా తాత. Kembali ke masa sekarang, Gana bertarung dengan Manoj. Gana memukul Manoj tanpa memberinya ampun sedikit pun. Gana melempar Manoj ke lemari pakaian dan membuat Manoj terbaring di lantai. Gana menjatuhkan lampu gantung ke atasnya yang membuat Manoj tewas seketika. Gana kemudian menerima telepon dari ayahnya yang mengatakan bahwa seorang pria sedang mencoba melecehkan adiknya. Gana tiba di rumah dan mengetahui pria kini mengandung anaknya Rapi. Film pun selesai.